Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana di episode sebelumnya kita pun telah melihat bagaimana kompetisi di aliansi Dosian benar-benar telah berlangsung, banyak pertempuran telah usai, yang pada akhirnya sekarang pun kita telah mengetahui 9 orang terkuat baru di pavilion surgawi ke-9 ini yang berada di aliansi Dosian. Yang ke-10 Ye Bai, dan ke-9, Huasi, dan 8 Chang Xiu, dan yang ke-7 Dong Si, dan tempat ke-6 Yun Loyu, dan ke-5 Yin Yuyan, dan ke-4 adalah Channel Le, dan kemudian ke-3 Ma Longming, dan yang kedua, Xiao Yan sang penjualan Magnum. Di mana 9 orang terkuat, yang dianggap sebagai pemimpin masa depan, telah menempati platform emas. Mereka harus melewati tantangan putaran kedua sebelum putaran final. Dalam tantangan ini, 100 peserta teratas berkesempatan menantang mereka yang ada di platform emas untuk merebut posisi. Kemenangan berarti penggantian posisi secara langsung. 9 sosok di platform emas memancarkan aura dan intimidasi yang luar biasa. Seorang pria tua, secara resmi mengumumkan dimulainya putaran kedua dengan batas waktu 3 hari. Tanpa menjelaskan detail aturan, kerumunan menjadi tegang. Sementara Xiao Yan tetap acuh tak acuh dan memilih berkultivasi, menganggap kompetisi ini sebagai latihan untuk meningkatkan kekuatannya. Banyak peserta peringkat 100 teratas, termasuk kuda hitam, mengincar posisi terlemah di platform emas. Akibatnya, Ye Bai, peringkat terendah, dan peringkat 8, 7, 6, 5 merasa sangat cemas. Hanya Chen Li, Ma Longming, dan Xiao Yan yang tampak tenang, karena tidak ada yang berani menantang mereka. Beberapa tantangan segera terjadi. Salah satu, kuda hitam, dengan aura luar biasa, maju menantang Chen Lei, posisi 4. Pertarungan antara Jiang Chen dan Chen Lei berlangsung sangat intens. Meskipun Jiang Chen memiliki kekuatan tahap akhir Dousian bintang 8, Chen Lei, sebagai alkemis dengan kekuatan puncak Dousian bintang 8 dan menekan auranya, berhasil memukul mundur Jiang Chen. Ini menunjukkan bahwa keempat sosok teratas di platform emas tidak bisa dianggap remeh, membuat para penantang hanya bisa menghela nafas dan kembali mengincar Ye Bai serta yang lainnya. Sementara itu, di platform emas, Yang Mulia Jie terbatuk, menarik perhatian Xiao Yan, Ma Longming, dan Chen Lei. Xiao Yan bertanya apakah luka Jie serius. Jie, terkejut dengan ucapan Xiao Yan, tiba-tiba memukul dadanya dan memuntahkan darah, mengejutkan semua orang, termasuk Xiao Yan yang tidak menyangka Jie akan berakting seserius itu. Jie kemudian dengan dingin bertanya kepada Xiao Yan apakah ini yang diinginkan oleh kerumunan. Ma Longming dan Chen Li menyipitkan mata, menyadari bahwa tujuan mereka untuk status Yang Mulia Jie, yang mereka kira tidak akan pulih secepat itu, kini tampaknya bisa tercapai karena Jie terlihat terluka parah. Namun, dalam hatinya, Jie tersenyum. Tujuannya adalah membuat Ma Longming dan Chen Li semakin bersemangat untuk menantangnya, agar ia bisa menyingkirkan mereka berdua demi Xiao Yan. Xiao Yan melanjutkan aktingnya, memandang Ma Longming dan Chen Li dengan senyum tipis, dan berkata, melihat dari gelagat kedua orang ini, sepertinya mereka memiliki niat buruk kepada Yang Mulia Jie. Ma Longming dan Chen Li terkejut dan mencoba menyangkal, menuduh Xiao Yan memfitnah. Xiao Yan membalas, bukankah hal itu benar-benar sudah mereka rencanakan? Bukankah mereka menantikan putaran ketiga untuk berhadapan dengan Yang Mulia Jie yang terluka parah? Mendengar ini, Ma Longming dan Chen Li merasa merinding di bawah tatapan Jie. Mereka berusaha meyakinkan Jie bahwa Xiao Yan memfitnah dan mereka selalu setia. Jie menatap tajam, memberikan tekanan tak terlihat yang membuat mereka terengah-engah. Setelah beberapa saat, Jie menghilangkan tekanan dan berkata agar mereka tidak khawatir, karena dia terluka parah dan tidak bisa berbuat apa-apa, dan posisi Jie akan terjangkau di tantangan selanjutnya. Keduanya hanya bisa terdiam dan menggertakkan gigi. Chen Lei menatap Xiao Yan, sebelumnya dikenal sebagai Xiao Feng, merasakan keanehan dan mungkin menemukan petunjuk. Chen Lei tahu Xiao Feng dengan baik dan menyadari perbedaan sikap Xiao Yan saat ini. Xiao Yan bertanya apakah ada tulisan di wajahnya, dan Chen Lei merespons dengan senyum, memuji kekuatan Xiao Yan yang tiba-tiba meningkat. Chen Lei meragukan apakah ini benar-benar Xiao Feng, karena tidak hanya kepribadian tetapi juga kekuatannya berubah menjadi lebih menakutkan, dan dia tidak yakin bahwa ini bukan penyamaran. Xiao Yan tersenyum dan berkata bahwa dia ingat perlakuan baik Chen Lei padanya, menyiratkan adanya maksud tersembunyi. Dia ingin tahu mengapa Xiao Feng yang asli sangat membenci temannya sendiri dan ingin menguji reaksi Chen Lei. Chen Lei terkejut, bergumam dalam hati apakah Xiao Feng mengetahui tindakannya. Dia menjawab bahwa itu wajar karena mereka berasal dari alam yang sama dan harus saling menjaga.
Xiao Yan kemudian bertanya kepada Jie apakah di putaran kedua ini setiap orang di 10 besar bisa saling menantang. Mendengar ini, ekspresi Chen Lei berubah, tangannya mengepal. Dia tidak takut pada Xiao Yan, meskipun Xiao Yan 2 tingkat lebih tinggi dalam peringkat kekuatan. Jie menjelaskan bahwa dalam upacara daftar emas sebelumnya, hanya peringkat rendah yang boleh menantang peringkat tinggi, dan peringkat tinggi dilarang menantang peringkat rendah. Ma Longming dan Chen Li terkejut dengan penjelasan Jie, merasa aneh karena Xiao Yan seharusnya sudah tahu aturan ini, dan Jie menjelaskannya seolah Xiao Yan adalah pendatang baru. Mereka juga merasakan kelembutan dalam nada bicara Jie dan bertanya-tanya apakah Xiao Yan diurus oleh Jie seperti Zhang Min. Xiao Yan menghela nafas, sungguh sangat disayangkan, lalu menatap Chen Lei dengan tatapan bermakna, membuat Chen Lei gugup. Chen Lei merasa intuisi mengatakan bahwa Xiao Yan ingin berhadapan dengannya dan berniat membunuhnya. Semua penantang kalah dalam pertarungan mereka, dan 10 besar di platform emas tidak berubah. Tetua mengumumkan bahwa karena tidak ada tantangan lagi, mereka akan memasuki babak final, setiap orang di 10 besar dapat menantang Yang Mulia. Seluruh arena menjadi hening. Pertarungan memperebutkan posisi Yang Mulia adalah puncak acara. Meskipun ada celah besar antara Dousian Bintang Puncak dan Dougat, Yang Mulia Jie adalah seorang Dougat. Orang-orang di platform emas menjadi serius dan ragu-ragu untuk menantang. Chen Lei dan Ma Longming saling berpandangan, mengepalkan tangan, mempertimbangkan semua aspek. Di tengah keheningan, Xiao Yan tersenyum tipis dan bertanya kepada Ma Longming dan Chen Lei mengapa mereka tidak tertarik dengan posisi tinggi Jie yang sedang terluka. Ma Longming dan Chen Li terdiam. Ma Longming mengejek Xiao Yan, mengatakan bahwa Xiao Yan, sebagai peringkat kedua, seharusnya lebih bersemangat untuk menantang Jie. Ma Longming jelas sengaja mendorong Xiao Yan dan ingin menguji apakah Jie benar-benar terluka. Xiao Yan tersenyum, menyadari Ma Longming ingin dia memulai. Dia menoleh ke Jie, menangkupkan tangan, dan berkata akan menyinggung Yang Mulia Jie. Jie terkejut, ini bukan rencana awalnya. Terlalu dini bagi Xiao Yan untuk menantangnya. Jie ingin Ma Longming atau Chen Lei menantangnya lebih dulu agar dia bisa menyingkirkan mereka untuk Xiao Yan. Namun, melihat ekspresi percaya diri Xiao Yan, Jie memutuskan untuk mengikutinya. Jie berpura-pura sombong dan mempersilakan Xiao Yan maju. Xiao Yan dan Jie melompat ke arena, membuat Ma Longming dan Chen Li terkejut. Penonton semakin penasaran karena Xiao Yan, yang sebelumnya dianggap pengecut, menantang Jie. Pertarungan segera dimulai. Xiao Yan memimpin dengan lautan api, sementara Jie mengeluarkan origin dewa. Tabrakan sengit terjadi. Setelah beberapa saat, Xiao Yan terlontar dengan sedikit darah di sudut mulutnya, namun dia segera menyekanya dan kembali bertempur. Xiao Yan ingin menciptakan pertarungan yang intens. Di tengah pertarungan, Xiao Yan berteriak kepada Jie bahwa cederanya belum sepenuhnya pulih. Semua orang terkejut dan mempercayai kondisi Jie yang belum pulih. Jie terpental mundur, terlihat sedikit menyedihkan. Dia kembali melesat ke dalam kepulan api. Ma Longming, yang ragu sebelumnya, kini yakin Jie terluka parah setelah melihat Jie terpukul mundur. Dia hanya bisa menggertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Ma Longming menunggu hasil pertarungan. Jika Jie menang, dia akan menantangnya. Jika Xiao Yan menang, dia harus memikirkan langkah selanjutnya. Chen Lei juga mengepalkan tinjunya. Fokus pada Xiao Yan, dia merasakan keanehan, bertanya-tanya bagaimana Xiao Yan bisa sekuat itu. Dia berspekulasi bahwa meskipun tubuh itu adalah Xiao Feng, ada jiwa lain yang mengisinya. Chen Lei memutuskan untuk kembali fokus pada pertarungan. Di tengah pertempuran, Xiao Yan dan Jie terus bertarung sengit. Keduanya sadar harus menampilkan pertunjukan yang bagus untuk menghindari kecurigaan, mengingat perbedaan kekuatan antara Dousian Bintang 8 dan Dogat. Keduanya mengerahkan kekuatan terkuat mereka. Pertarungan rekayasa dan perebutan takhta Dewa Surga ke-9. Pertarungan rekayasa kembali tersaji, kali ini dimainkan oleh Xiao Yan dan Jie. Di arena besar, keduanya bertarung dengan momentum yang luar biasa. Dalam waktu singkat, pemenang belum dapat ditentukan. Xiao Yan dan Jie bertempur dengan intens, sambil diam-diam berkomunikasi. "Apa yang kau inginkan? Sudah waktunya kita selesaikan ini?" tanya Jie lembut kepada Xiao Yan, kemudian melambaikan cambuknya, melanjutkan pertarungan. Xiao Yan tersenyum tipis, "Yang Mulia Jie tidak perlu khawatir, sebaiknya kita bertarung ke tingkat kekuatan yang lebih tinggi, agar penonton tidak merasa duel ini tidak nyata." Selesai berkata, Xiao Yan melesatkan tinjunya. Jie mengangguk, namun masih belum mengerti niat sebenarnya Xiao Yan. Dengan ekspresi tak berdaya, Jie kembali bertanya ragu, "Tidak ada yang menantangku sebelumnya, tapi kau benar-benar menantangku lebih dulu. Jika aku kalah, kau akan menjadi yang mulia generasi baru di surga ke-9. Kau akan menerima tantangan dari 10 orang terkuat di daftar emas.
termasuk Chen Lei dan Ma Longning. Mereka karakter yang sangat sulit. Apa kau yakin dengan keputusanmu untuk mengalahkan Chen Lei kali ini? Xiao Yan hanya tersenyum. Semua ini sangat sederhana. Tidak ada seorang pun di bawah sana yang akan menjadi lawanku. Jie menyipitkan mata mendengar kesombongan Xiao Yan. Jangan menyombongkan diri, Chen Lei dan Ma Longning memiliki banyak kartu truf kuat yang mungkin mereka siapkan untukku. Jika kau menjadi yang mulia, tentu saja kartu ini akan mereka gunakan untuk menghadapimu. Xiao Yan kembali tersenyum. Sepertinya bukan hanya mereka yang punya kartu truf. Xiao Yan tersenyum penuh percaya diri, membuat Jie sedikit tertegun. Jie hanya bisa menghela napas, mengangguk, dan berkata, "Baiklah, aku akan percaya padamu untuk saat ini." Akhirnya, pertempuran semakin intens. Semua orang menahan napas menyaksikan pertarungan sengit di arena. Benturan di antara keduanya membuat mereka tercengang, tanpa ada tanda-tanda siapa yang akan menang. Namun, seiring berjalannya waktu, terlihat jelas bahwa Yang Mulia Jie mulai terdesak mundur. Kemenangan mulai condong ke arah Xiao Feng. Di tengah pemikiran itu, ledakan dahsyat terjadi. Suara memekakkan telinga terdengar di mana-mana. Jie melesat jauh, memuntahkan darah segar. Jie akhirnya menstabilkan tubuhnya, terlihat sangat memalukan. Adegan ini sontak membuat kerumunan tercengang. Sesaat kemudian, keributan luas dan suara takjub bergemuruh. Mereka dipenuhi ketidakpercayaan melihat Jie akan dikalahkan. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin Xiao Feng sekuat ini? Mata Chen Lei dan Ma Longning menegang melihat Jie terdesak. Semua ini di luar dugaan awal mereka. Tetapi pada saat yang sama, mereka sepenuhnya percaya bahwa Jie belum pulih dari cedera serius. Bahkan Xiao Feng akan segera mengalahkan Jie dalam pukulan terakhirnya. Mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan terus menatap pertarungan antara Xiao Feng dan Jie. Sementara itu, Xiao Yan kembali melesatkan aura kuat dari tubuhnya. Lautan api melonjak, menutupi ruang di sekitarnya. Xiao Yan tanpa basa-basi kembali melesat menuju Jie. Jie memasang ekspresi buruk, sandiwaranya sangat baik. Sebelum akhirnya, ledakan kembali terjadi. Nyala api sekali lagi menyapu arena hingga mengejutkan banyak orang. Kerumunan sunyi senyap, kemudian melotot. Begitu kepulan api menipis, mereka melihat dua sosok masih berdiri. Namun, yang membuat mereka terkejut adalah Jie terlihat memalukan, dengan beberapa bekas luka di wajah dan lengannya. Tidak lama setelah itu, Jie terhuyung mundur sebelum akhirnya sedikit terjatuh. Semua orang seketika terdiam melihat pemandangan ini. Begitu juga dengan ketua surgawi ke-9 yang berada di atas langit. Merutkan kening, ia tidak tahu rencana apa yang dimainkan Jie, tetapi ia tidak berniat ikut campur dan membiarkan Jie menyelesaikan semuanya. Kerumunan ternganga melihat Yang Mulia Jie telah dikalahkan. Suasana dipenuhi keheningan mematikan. Hasil akhir pertempuran ini tidak perlu dikatakan lagi. Xiao Feng telah menjadi pemenang. Di sisi lain, ketua surgawi ke-9 sedikit menyipit. Ia tersadar dan segera mengeluarkan pengumuman. Ia berteriak, di babak terakhir tantangan Yang Mulia, penantang bernama Xiao Feng dinyatakan sebagai pemenang. Dengan begitu, mulai sekarang dia akan menjadi penguasa istana baru di surga ke-9. Seiring suara pria tua ini menyebar, kerumunan seketika hening. Setelah bertahan cukup lama, keheningan pecah. Semua orang masih bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Keributan, keterkejutan, dan ketidakpercayaan melonjak di tengah kerumunan. Tentu saja, ada juga ribuan emosi ketakutan dan kepanikan, khususnya bagi mereka yang sebelumnya telah mengintimidasi Xiao Feng. Mereka merasakan tekanan kuat menatap Xiao Feng yang berada di langit. Sementara itu, Xiao Yan di atas langit segera menghampiri Jie dan membantunya berdiri. Xiao Yan memberikan pil pemulihan. Jie segera memakan pil itu, lalu berkata, "Aku benar-benar telah kalah." Ekspresi ganas muncul di wajah Jie, namun segera digantikan oleh kesedihan. Jie akhirnya melangkah perlahan, gemetar, meninggalkan arena besar di bawah tatapan semua orang. Kerumunan bisa merasakan apa yang dirasakan Jie dan hanya bisa menghela napas melihat Jie pergi. Namun, tidak lama setelah itu, kerumunan kembali bersorak-sorai dan mengucapkan selamat kepada Yang Mulia baru, Xiao Feng. Ucapan selamat datang satu persatu, dan seluruh arena menjadi sangat ramai. Xiao Yan melihat sekeliling, menghela napas, sebelum akhirnya naik ke platform emas. Xiao Yan menampakkan kakinya di platform emas pertama, tempat bekas Jie sebelumnya. Xiao Yan melirik ke arah pria tua, ketua surgawi ke-9. Ia menyadari ekspresi pria tua ini tidak baik. Xiao Yan hanya bisa menggertakkan gigi melihat ekspresi pria tua yang seolah tidak senang Xiao Yan berada di sini. Tentu saja, Xiao Yan juga tidak tahu bahwa pria tua ini adalah anggota dari kelompok bunga. Xiao Yan hanya bisa menangkupkan tangannya dan tersenyum pahit ke arah pria tersebut. Sementara itu,
Dewa ini segera kembali berbicara kepada kerumunan dengan suara agung. Ia berkata, Yang Mulia baru masih perlu menerima tantangan dari 10 besar dalam peringkat kekuatan. Oleh karena itu, saya menyatakan babak tantangan resmi dimulai. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan sedikit terkejut. Xiaoyan segera berkata, saya baru saja mengalami pertempuran yang sangat sulit dengan Yang Mulia Jie. Bukankah saya membutuhkan waktu untuk memulihkan diri? Xiaoyan menghela napas. Sesungguhnya, meskipun telah bertempur dengan Jie, Xiaoyan tidak menghabiskan banyak energi. Begitu juga dengan Jie. Xiaoyan masih berpura-pura agar semua orang mengira pertarungan mereka memang sungguhan. Di sisi lain, pria tua itu memandang Xiaoyan dengan tatapan dingin. Ia melanjutkan, apakah Yang Mulia masih perlu memulihkan diri? Sepertinya Yang Mulia masih dalam kondisi yang sangat baik. Xiaoyan kembali tersenyum pahit. Ketua Surgawi ke-9 benar-benar bercanda. Saya tidak tahu kapan menyinggung Tuan Dewa, tapi pertarungan sengit antara saya dan Yang Mulia Jie benar-benar telah menghabiskan banyak energi. Bagaimana mungkin saya berada dalam kondisi yang baik? Selesai berbicara, Xiaoyan memandang tajam ke arah pria tua ini. Di sisi lain, pria tua itu kembali menyipitkan mata dan berbicara dengan ekspresi dingin. Ia berkata, Yang Mulia yang baru saja dipromosikan, dari tatapan Anda, mungkinkah Anda ingin menantang saya? Mendengar apa yang dikatakan pria tua tersebut, Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit. Baik Chen Lei maupun Ma Longning hanya bisa menundukkan kepala. Keduanya tidak menyangka Xiaoyan akan memprovokasi sosok seperti ketua ke-9. Bahkan Jie selama kepemimpinannya tidak berani menyinggung sosok ini. Xiaoyan benar-benar memiliki keberanian untuk mengatakan hal seperti itu kepadanya. Xiaoyan menghela napas sebelum akhirnya melanjutkan berbicara kepadanya. Xiaoyan berkata, saya benar-benar tidak berani berhadapan dengannya. Bagaimana jika kita melanjutkan sesuai kehendak Tuan Ketua Surgawi ke-9? Mendengar hal tersebut, pria tua itu segera melambaikan lengan bajunya dan berbicara kepada semua orang. Ia berteriak, saya akan mengumumkan tantangan 10 besar telah resmi dimulai. Chen Lei dan Ma Longning memiliki ekspresi tajam ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Ketua Surgawi ke-9. Keduanya saling melirik seolah memiliki niat buruk di dalam hati masing-masing. Namun, bersamaan dengan hal tersebut, semua orang tiba-tiba merasakan suara menderu di telinga mereka. Tekanan udara yang kuat tiba-tiba menjadi sangat berat, udara memadat, dan semua orang menjadi hening ketika mata mereka tiba-tiba menatap ke arah langit. Mereka memiliki ekspresi yang dipenuhi keterkejutan. Bersamaan dengan hal tersebut, ada suara yang dalam dan perlahan keluar dari langit surgawi ke-9. Suara tersebut berkata, saya khawatir tidak pantas bagi Tuan Ketua Surgawi ke-9 bertindak arogan seperti itu kepada juniornya. Mendengar kata-kata ini, Ketua Surga ke-9 sedikit berkontraksi. Ia segera menatap ke arah sosok yang baru saja muncul di atas langit surga ke-9. Ekspresi keterkejutan semakin intens. Begitu juga rasa takut yang perlahan muncul di dalam hatinya. Semua orang yang menyaksikan hal tersebut juga terkejut. Kerumunan mengenali siapa sosok yang datang dan akhirnya bergumam penuh ketidakpercayaan. Mereka bertanya-tanya, mungkinkah ini adalah Jenderal Hansen yang terkenal dengan tinju gilanya di aliansi Dosian? Bagaimana mungkin seseorang dengan status tinggi ini merendahkan diri untuk turun gunung muncul di Surgawi ke-9? Sosok yang baru saja muncul ini adalah Hansen, yang sebelumnya pernah bertemu dengan Xiaoyan dan merupakan bagian dari kelompok bunga Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengangkat kepalanya, menatap ke arah Hansen di hadapannya. Sementara itu, Ketua ke-9 segera berbicara kepada Hansen dengan sedikit gemetar. Ia bertanya, apakah Jenderal Hansen juga tertarik dengan upacara daftar emas Surgawi ke-9? Pria tua itu gemetar memandang Hansen. Bagaimanapun, status dan kedudukan Hansen di aliansi Dosian berada di atasnya. Bahkan di dalam keanggotaan kelompok bunga, Hansen masih berada di atasnya. Di sisi lain, Hansen akhirnya membuka mulutnya dan berkata, tentu saja saya tertarik. Ini adalah tempat lahirnya talenta masa depan dari aliansi Dosian. Pasokan darah segar harus terus-menerus mengalir, dan ini adalah dasar untuk peningkatan dan pengembangan aliansi Dosian. Jadi, bagaimana mungkin saya tidak tertarik sama sekali? Tapi, saya ingin bertanya, apa ini cara seorang ketua ke-9 biasanya mengelola tingkat ke-9? Selesai berbicara, mata Hansen sedikit menyipit, aura di sekitar tubuhnya seketika melonjak, memancarkan tekanan yang tidak terlihat. Ketua Surgawi ke-9 secara alami merasakan tekanan yang dipancarkan oleh Jenderal Hansen. Otot-otot di wajahnya seketika berkedut, dengan memaksakan senyum di wajahnya. Terlihat jelas bahwa ia sedang menahan tekanan yang baru saja dilonjakkan oleh Jenderal Hansen. Dewa ini akhirnya berkata, sepertinya Jenderal Hansen bercanda. Tapi aturan dari surga ke-9 selalu seperti ini di setiap kompetisinya. Jika ada sesuatu yang tidak pantas dan salah, mohon Jenderal Hansen memberitahunya.
Jenderal Hansen sedikit tersenyum sebelum akhirnya melanjutkan, sebenarnya tidak ada yang tidak pantas, tetapi saya tidak terlalu suka dengan cara sang ketua menggunakan status luhurnya untuk menindas orang lain. Selain itu, menurut aturan upacara daftar emas sebelumnya, dalam pertempuran menantang yang mulia, setiap kali seseorang melakukan tantangan dan berhasil menang, ia seharusnya diberikan waktu untuk beristirahat. Mereka perlu memulihkan kekuatan fisik dan cedera mereka setelah pertempuran sebelum kembali menerima tantangan. Mengapa di surga ke-9 aturan tersebut tidak diindahkan? Apakah Tuan Dewa telah mengabaikan aturan tersebut? Mendengar hal tersebut, Dewa Surga ke-9 Kicep, dengan masih memaksakan senyumnya, akhirnya, ia kembali berbicara kepada Jenderal Hansen. Ia berkata, sepertinya saya benar-benar telah lupa mengenai aturan yang ada. Mohon Jenderal Hansen memaafkan saya. Di sisi lain, Jenderal Hansen segera kembali berbicara kepada Dewa Surga ke-9. Hansen bertanya, apakah yang diintimidasi olehnya adalah Xiao Feng? Selesai berbicara, Jenderal Hansen melirik ke arah Xiao Yan, lalu memberi isyarat kepada Ketua Surga ke-9 agar meminta maaf kepada Xiao Yan. Jenderal Hansen segera berkata, jika Anda tahu kesalahan Anda, maka Anda harus memperbaikinya. Ini adalah kemurahan hati yang harus dimiliki oleh seseorang yang memiliki kekuatan. Lagi pula, bukan sesuatu yang memalukan untuk meminta maaf kepada seorang junior. Mendengar hal tersebut, Ketua Surgawi ke-9 seketika menggertakkan gigi. Namun setelah itu, ia segera menoleh ke arah Xiao Yan dan mulai berbicara, sekarang saya secara resmi meminta maaf kepada Xiao Feng. Ini semua sepenuhnya merupakan kelalaian saya. Oleh karena itu, saya akan menarik kembali apa yang baru saja saya katakan. Dengan begitu, saya akan memberi waktu untuk Xiao Feng memulihkan diri. Setelah Xiao Feng selesai memurnikan diri dan kembali ke kondisi puncaknya, barulah kita akan segera memulai pertempuran. Mendengar hal tersebut, Hansen seketika tertawa terbahak-bahak. Ia menepuk bahu Ketua Surgawi ke-9 dan berkata, itu benar-benar sungguh hal yang baik. Setelah upacara daftar emas ini selesai, saya akan secara pribadi mentraktir Ketua Surgawi ke-9 rokok magnum secepat mungkin. Selesai berbicara, Jenderal Hansen seketika berbalik dan memutuskan untuk segera pergi. Sementara itu, Ketua Surgawi ke-9 sedikit tersenyum. Ia sedikit menyadari sesuatu dari kemunculan Jenderal Hansen ini. Jenderal Hansen memberikan petunjuk kepada Ketua Surgawi Surga ke-9 untuk tidak menghalang-halangi niat dari Xiao Yan. Ada ancaman yang terselip dalam kedatangannya, dan ia merasa berdebar-debar di dalam hatinya. Akhirnya, ia hanya bisa menggertakkan gigi sambil melihat Jenderal Hansen yang menghilang di langit. Meskipun Jenderal Hansen tidak terlihat, Dewa Surga ke-9 yakin Jenderal Hansen masih akan terus memantau pergerakan di sini, terutama pergerakan dirinya. Oleh karena itu, ia tidak bisa melakukan apapun untuk mengerjai Xiao Yan. Di sisi lain, kerumunan segera menoleh setelah menyaksikan Jenderal Hansen menghilang. Mereka memandang ke arah Dewa ke-9 yang berada di samping Xiao Yan. Xiao Yan segera berbicara dengan cepat ke arah Dewa Surga ke-9. Xiao Yan berkata, saya telah siap untuk memulai pertempuran lagi. Xiao Yan tidak memutuskan untuk beristirahat setelah baru saja diberikan waktu beristirahat. Mendengar hal tersebut, Dewa Surga ke-9 sangat kesal kepada Xiao Yan. Namun ia tidak bisa mengungkapkan kemarahannya. Ia segera menekan emosinya, lalu tertawa sebelum akhirnya mulai kembali berbicara dengan sedikit penekanan. Ia berkata, jika begitu, dan jika Anda benar-benar telah siap, maka saya akan mengumumkan bahwa tantangan dari 10 besar akan dimulai sekarang. Mendengar hal tersebut, orang-orang di antara 10 besar seketika saling memandang. Mereka berpikir, jika mereka menjadi penantang pertama, sepertinya peluang kemenangan mereka sangat tipis. Jika mereka menantang Xiao Feng dengan gegabah tanpa memahami kemampuannya, tentu saja mereka akan mudah dikalahkan dan pertempuran akan sulit. Xiao Yan masih tetap berdiam diri dan sedikit bersemangat menunggu siapa yang akan menantangnya. Ma Longming dan Chen Lei juga saling memandang dan memiliki pemikiran masing-masing. Ma Longming menantang Xiao Feng tidak lama setelah pengumuman dari Dewa Surga ke-9 terdengar. Akhirnya Chen Lei menjadi orang yang pertama membuka mulutnya. Chen Lei menangkupkan tangannya dan berkata, Chen Lei akan menantang yang mulia baru. Mendengar hal tersebut, Ma Longming sedikit terkejut sebelum akhirnya melangkah maju. Ma Longming juga menangkupkan tangannya dan berkata, Ma Longming juga akan menantang yang mulia baru. Keduanya akhirnya saling memandang dan menunjukkan niat buruk di dalam hati masing-masing. Keduanya memiliki tujuan untuk menantang Xiao Yan dan menempati posisi yang mulia, posisi yang sudah lama mereka idamkan. Bagaimana mungkin mereka menyerah? Xiao Yan memandang ke arah dua pria yang ingin menantangnya. Xiao Yan sedikit tersenyum dan sama sekali tidak gugup. Namun, Xiao Yan masih bertanya-tanya siapa di antara kedua orang ini yang akan menjadi lawannya terlebih dahulu. Di sisi lain,
Dewa Surga ke-9 segera membuka mulutnya untuk memberikan penjelasan. Ia berkata, menurut aturan dan peringkat kekuatan, Ma Longming telah menggantikan posisi Xiao Feng dan menduduki peringkat kedua. Oleh karena itu, Ma Longming akan menjadi orang yang pertama kali bisa melakukan tantangan kepada Yang Mulia baru. Begitu kata-kata ini terdengar, Chen Lei akhirnya sedikit menggertakkan giginya. Namun, ia buru-buru menenangkan pikirannya dan segera tersenyum ke arah Ma Longming. Chen Lei melanjutkan, jika begitu, senior Ma Longming bisa pergi untuk menantang terlebih dahulu. Meskipun ada senyum di permukaan wajahnya, di dalam hatinya Chen Lei merasa sedikit kesal. Ma Longming juga tersenyum sinis setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Chen Lei. Dari segi latar belakang, Ma Longming telah berada di posisi kedua selama ribuan tahun dan ia lebih baik daripada Chen Lei dalam hal apapun. Ma Longming memiliki keyakinan kuat di dalam hatinya dan akhirnya segera kembali menatap ke Xiao Yan. Sementara itu, Xiao Yan masih tetap tenang dan menatap ke arah Ma Longming. Xiao Yan pernah melakukan kontak dengan Ma Longming sebelumnya, tetapi sekarang Xiao Yan secara alami dapat merasakan bahwa kemampuan Ma Longming telah meningkat. Meskipun begitu, Xiao Yan masih tersenyum berhadapan dengan Ma Longming yang membuat Ma Longming merasa diremehkan. Ma Longming segera berkata kepada Xiao Feng, kita bertemu lagi. Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu Yang Mulia Jie telah terluka parah dan kau menang dengan keberuntungan. Jangan terlalu senang dengan kemenangan seperti itu, karena aku akan merebutnya. Di mata Ma Longming, Xiao Feng adalah orang yang sia-sia, baik itu di masa lalu, masa sekarang, maupun masa depan. Dan tampaknya kali ini, ia tidak akan membiarkan Xiao Feng memiliki masa depan. Ma Longming menatap ke arah Xiao Yan dengan mata dan niat membunuh yang sangat kuat. Ma Longming memiliki keyakinan kuat bahwa dirinya akan dapat dengan mudah menghancurkan Xiao Feng dalam pertempuran. Sementara itu, Xiao Yan masih tidak bergeming dan tetap tersenyum ketika menatap ke arah Ma Longming yang berbau bocah epik. Ma Longming dan Xiao Yan, keduanya sudah berada di arena, disaksikan ribuan pasang mata. Banyak di antara kerumunan berharap Xiao Yan kalah, diliputi kecemburuan karena Xiao Yan, yang dulu dikenal lemah, kini melesat cepat ke puncak. Rasa tidak senang itu makin kuat di antara mereka yang pernah mengintimidasi Xiao Yan. Takut jika ia berkuasa, mereka akan ditindas balik. Diam-diam, mereka mendoakan agar Xiao Yan dipukul KO oleh Ma Longming. Di arena, Ma Longming tersenyum sinis menatap Xiao Yan, sementara Xiao Yan tetap tenang. Xiao Yan akhirnya angkat bicara, Ma Longming tampaknya cemas menghadapi saya. Kenapa tidak suruh Chen Lei bertarung dulu? Kau bisa belajar dari pertarungan mereka. Menurutku, Chen Lei lebih kuat darimu. Ma Longming sedikit mengernyitkan kening mendengar ucapan Xiao Yan. Ia berkata, sebaiknya kau fokus saja pada pertarungan ini. Aku tidak akan memberimu kesempatan. Setelah mengalahkanmu, aku akan membuktikan bahwa aku orang terkuat di surga ke-9. Xiao Yan masih tersenyum, kembali meledek, kau hanya peringkat kedua. Aku ingin melihat seberapa kuat peringkat kedua di surga ke-9 itu. Ma Longming mulai kesal, kau menang hanya karena keberuntungan. Yang Mulia Jie terluka parah. Kalau begitu, aku juga bisa melakukannya. Sekarang, keberuntunganmu benar-benar sudah habis. Xiao Yan menghela napas. Jangan banyak omong kosong, kenapa tidak langsung menyerang dan buktikan saja apa yang bisa kau lakukan. Mendengar itu, Ma Longming tak tahan lagi, emosinya meluap, ditambah kemarahan sisa pertempuran di Gunung Puncak ke-8. Ia tak ingin menahan diri. Origin abadi yang tebal bergelombang dari tubuh Ma Longming, menyebarkan tekanan kuat ke segala arah. Aura biru terpancar darinya, membuat semua orang merasa tertekan. Semua orang terkejut merasakan aura Ma Longming telah menembus puncak Dou Xian Bintang 9. Xiao Yan tahu, kekuatan Ma Longming memang meningkat, tapi di matanya, kekuatan itu tidak berarti apa-apa. Ma Longming menghentakkan kaki, melesat ke arah Xiao Yan. Aura biru menyebar cepat, suhu sekitar langsung turun drastis. Origin abadi yang kuat berubah menjadi jarum es tebal dan besar, melesat ke arah Xiao Yan yang masih tenang. Xiao Yan melihat serangan itu. Metode yang sama tapi kekuatannya sedikit lebih kuat seiring peningkatan kekuatan Ma Longming. Ma Longming melancarkan serangan jarum es itu dengan penuh percaya diri. Yakin kali ini hasilnya tidak akan seperti sebelumnya. Namun, saat itu juga, api menyilaukan melonjak dari tubuh Xiao Yan. Harapan Ma Longming pupus, jarum esnya menguap, persis seperti pertarungan sebelumnya. Wajah Ma Longming terkejut, ia mengernyitkan kening, menahan rasa malu. Ia menggenggam tangan kanannya, dan tombak biru es muncul. Ia kembali menyerbu Xiao Yan, mengayunkan tombak. Sumber origin abadi meledak di udara, hawa dingin yang sangat tajam menusuk ke arah Xiao Yan. Xiao Yan mengeluarkan teknik tinju api tak bernyawa. Teratai api mengembun di telapak tangannya, lalu dikompres. Tanpa basa-basi, Xiao Yan melesatkan tinju itu ke arah Ma Longming.
benturan dahsyat terjadi, api langsung memenuhi udara, menghancurkan semua energi dingin dari tombak Ma Longming. Ma Longming terkejut serangannya terblokir, dan yang lebih mengejutkan, tinju Xiao Yan tak berhenti, terus melesat ke arahnya. Ma Longming segera mundur. Sumber origin abadi melonjak menjadi dinding es. Benturan terjadi saat tinju Xiao Yan menghantam dinding es. Gelombang kejut menyebar bersamaan dengan asap putih yang membumbung. Serangan Xiao Yan berhasil diblokir, dan Ma Longming menghela napas lega. Tanpa membuang waktu, ia kembali menyerbu Xiao Yan, melesatkan tombaknya. Xiao Yan mengeluarkan pedang berat miliknya yang terbungkus kain putih. Kini diselimuti api yang sangat kuat. Ia mengayunkan pedang, melesat ke arah tombak Ma Longming. Benturan besi terjadi, kedua belah pihak beradu senjata. Suara dentang dan benturan terus bergema di telinga setiap orang. Pertarungan intens antara Xiao Yan dan di pusat benturan Xiao Yan pun meledek Ma Longming. Dia mengatakan, aku kira kamu yang memiliki kekuatan dosian bintang 9 sangat kuat, ternyata sama saja kau seperti bocah epik. Dia pun tertawa dan balik meledek Xiao Yan, lebih baik kau diam bocah epik. Kamu hanya memiliki kekuatan dosian bintang 8, kau tak akan bisa menang saja sampai energimu habis. Saat itu aku akan menghancurkanmu. Setelah itu, Ma Longming mengeluarkan kekuatan dahsyat. Benturan kembali terjadi, dan keduanya sama-sama mundur. Pada saat yang sama, Ma Longming mengeluarkan tombak lain. Ia berteriak, senjata penangkap jiwa. Semua orang terkejut melihat senjata itu. Mereka tahu tombak ini berasal dari Pavilion Tiambao, terkenal di aliansi Douseng. Dikatakan, ini adalah salah satu dari 3 senjata teratas di aliansi Douseng. Jadi kekuatannya sangat besar. Konon, senjata ini mampu menakuti jiwa musuh, menghancurkan pikiran mereka, dan mengendalikan jalannya pertempuran. Ma Longming berkata kepada Xiao Yan, seharusnya senjata ini untuk Yang Mulia Jie, tapi karena dia sudah kalah, ini pertama kalinya aku menggunakannya, dan itu padamu. Aku akan gunakan darahmu untuk membaptis dan mengasah senjata baruku. Xiao Yan merasakan kekuatan senjata itu. Ia bisa merasakan kekuatan tak terlihat memisahkan tubuhnya dari jiwanya. Xiao Yan menghela napas, berpikir, senjata ini benar-benar tidak sederhana. Ma Longming kembali melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan jelas merasakan jiwanya semakin terguncang seiring Ma Longming mendekat. Suhu di sekitarnya juga tiba-tiba turun di bawah nol. Ekspresi Xiao Yan menjadi suram, menyadari efek kuat senjata itu. Memikirkan ini, Xiao Yan memejamkan mata sejenak. Begitu ia membukanya lagi, 5 lingkaran cahaya berputar mempesona. Xiao Yan mengeluarkan teknik Yao Bang dari jantung api putih untuk menghadapi serangan Ma Longming. Seberkas cahaya melintas samar, langsung menuju kehampaan di surga ke-9. Kecepatan cahaya ini mencengangkan, dan akhirnya menutupi Ma Longming. Tak peduli seberapa kuat senjata Ma Longming, ia tak bisa menahan serangan Xiao Yan ini, dan tak bisa berkutik. Ma Longming tiba-tiba menyadari Xiao Yan sama sekali tidak terpengaruh serangannya. Sebaliknya, ia merasakan perasaan yang familiar jauh di lubuk hatinya. Ma Longming merasakan ketakutan dan kepanikan. Dalam sekejap mata, ia merasa jiwa dan tubuhnya tidak bisa dikendalikan. Ia hanya bisa terdiam mematung, menatap Xiao Yan. Setelah menggunakan Yao Bang, Xiao Yan sepenuhnya mengendalikan Ma Longming. Xiao Yan tidak ingin membuang waktu, segera melesat ke arah Ma Longming. Lautan api yang membara mengikutinya. Xiao Yan mengeluarkan tinju api tak bernyawa. Kepalan tangan penuh api itu menghantam Ma Longming yang tak bergerak. Benturan keras terjadi, semua penonton tercengang. Adegan yang baru saja mereka saksikan sungguh tak bisa dipercaya. Ma Longming sama sekali tidak bergerak, matanya terbuka lebar, ekspresinya mematung, menerima pukulan Xiao Yan itu dengan tubuhnya. Tinju Xiao Yan tepat mengenai dada Ma Longming. Ma Longming yang tidak sadarkan diri terlempar mundur akibat benturan keras itu. Akhirnya, Ma Longming tersadar dan berusaha sekuat tenaga menstabilkan tubuhnya. Namun tak peduli seberapa kuat ia berusaha, ia tak bisa menggerakkan tubuhnya. Pukulan Xiao Yan itu menghantamkan Ma Longming ke dinding arena, debu beterbangan, dan lubang besar tercipta. Semua orang ternganga, bertanya-tanya apakah pertarungan antara Ma Longming dan Xiao Yan akan berakhir semudah ini. Tidak ada yang mengira Ma Longming bisa dipukul begitu mudah oleh Xiao Yan. Ada semburan kengerian dan kekaguman di antara kerumunan saat memandang Xiao Yan. Xiao Yan menghela napas panjang, pukulan itu tepat sasaran. Meskipun tidak akan membunuh Ma Longming, setidaknya ia pasti terluka parah. Namun, tepat ketika Xiao Yan hendak menurunkan kewaspadaannya, angin dingin tiba-tiba berembus dari lubang. Origin abadi biru es menyembur, dan Xiao Yan melihat sesosok bangkit. Ma Longming, dengan rambut sedikit acak-acakan dan jubah di dadanya hancur total. Bersamaan dengan hancurnya jubah, armor hitam bersinar terang di balik pakaiannya, membuat semua orang terkejut. Kerumunan menatap Ma Longming yang ternyata hanya menderita luka ringan akibat pukulan Xiao Yan.
mereka sadar, serangan dahsyat Xiao Yan tadi terblokir oleh armor itu. Kerumunan akhirnya menyadari apa yang Ma Longming gunakan. Bergumam, mungkinkah latar belakang Ma Longming sungguh menakutkan. Ma Longming merobek seluruh jubahnya, memperlihatkan armor di tubuhnya. Xiao Yan menyipitkan mata, tak menyangka Ma Longming memiliki pelindung dalam sekuat itu. Ma Longming kembali meledek Xiao Yan, kau memang cukup Sudah mampu. aku bilang dari awal aku telah bersiap untuk menghadapi seorang dogat. Setelah selesai bicara, Ma Longming menatap Xiao Yan dengan tatapan sedingin es. Segel di tangannya berubah, dan ia menciptakan sebuah bentuk. Semua orang terkejut melihat aura biru perlahan mengembun menjadi raksasa es. Raksasa ini setinggi hampir 100 meter, diselimuti udara dingin tebal. Jelas kekuatannya sangat besar. Xiao Yan menyipitkan mata melihat raksasa itu. Ma Longming tertawa, aku ingin lihat kemampuan apa yang kau miliki. Apa kau punya cara mengalahkan raksasa es ini? Setelah itu, Ma Longming menggerakkan raksasa es, yang langsung melesat ke arah Xiao Yan. Suhu sekitar kembali turun. Xiao Yan menyipitkan mata, berpikir, kekuatan monster ini cukup kuat. Aku tidak bisa menggunakan kekuatan api surgawi, karena monster ini tidak hanya keras tapi juga memiliki energi kekerasan yang sangat kuat. Senyum muncul di sudut mulut Xiao Yan. Ia berniat menggunakan benang emas. Tak peduli seberapa kuat dan keras tubuh monster itu, dengan ketajaman benang emas, sepertinya akan mudah dihancurkan. Memantapkan niat, Xiao Yan mengubah segel di tangannya. Ia menggunakan keterampilan bertarung tingkat di teknik klon bayangan ekstrim. Sosok Xiao Yan menjadi dua. Setelah itu, ia kembali merubah segel di tangannya, dan sosok Xiao Yan yang asli berdiam diri. Benang emas tipis melesat menuju raksasa yang dibentuk Ma Longming. Saat ini, tak ada seorang pun yang bisa melihat benang emas tipis itu. Di mata semua orang, hanya ada raksasa es setinggi 100 meter yang menyerang ke arah Xiao Yan. Sosoknya ganas dan mendominasi saat mengayunkan tinjunya. Namun, begitu mendekat ke arah Xiao Yan, tiba-tiba raksasa itu berhenti. Detik berikutnya, ia tak bisa bergerak. Semua orang ternganga. Mereka melihat kaki raksasa itu tiba-tiba terputus. Mereka menoleh ke arah Xiao Yan yang masih tidak bergeming. Ma Longming sedikit terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Ia jelas tidak merasakan kekuatan apapun dari Xiao Yan. Tapi mengapa kaki raksasa yang ia bentuk terputus? Ma Longming menggertakkan giginya. Tidak lama setelah itu, tubuh raksasa es itu hancur, berubah menjadi tumpukan pecahan es di tengah ledakan dahsyat. Di hadapan banyak pasang mata yang terkejut, semua orang di surga ke-9 yang menyaksikan pertempuran ternganga. Setelah keheningan cukup lama, kerumunan mulai berdiskusi, bertanya-tanya apa yang terjadi pada serangan itu. Keterampilan bertarung macam apa yang digunakan Xiao Yan, tubuhnya sama sekali tidak bergerak, tetapi raksasa ini hancur. Ma Longming juga tidak tahu metode apa yang baru saja digunakan Xiao Yan. Ia hanya merasakan sedikit origin abadi yang dikeluarkan Xiao Yan. Faktanya, dalam serangan sebelumnya, Xiao Yan memang hanya sedikit menuangkan origin abadi ke dalam benang emasnya. Ia merasa sedikit origin abadi itu saja sudah cukup untuk menghancurkan raksasa tersebut. Di sisi lain, di atas langit, sesosok dewa menyipitkan mata melihat metode Xiao Yan yang tidak bisa dilihat banyak orang, jelas terlihat olehnya. Tapi bahkan setelah melihat serangan Xiao Yan ini, ia tidak tahu metode Xiao Yan, ia tidak tahu siapa Xiao Yan, dan tidak tahu keterampilan bertarung apa yang dimilikinya. Namun, ia bisa merasakan benang emas ini merupakan hal yang tidak bisa ditemui di aliansi Douseng. Senjata emas ini sepertinya senjata langka dan berharga di dunia luar. Oleh karena itu, perlu banyak usaha untuk bisa mendapatkan senjata langka seperti ini. Kembali ke Ma Longming yang matanya menegang setelah pertempuran. Gerakan sebelumnya telah menghabiskan sebagian besar origin abadi di tubuhnya. Ekspresi Ma Longming mulai sedikit berubah, ia merasa ngeri pada Xiao Yan. Sementara itu, Xiao Yan segera bergerak menyerang Ma Longming. Klon Xiao Yan juga bergegas dan meraung di hadapan Ma Longming. Keduanya mengangkat tinju dan sudah berada di posisi yang berlawanan. Di sebelah Ma Longming, sosok Xiao Yan yang asli dengan cepat membuka lengannya, dan busur api jelas mengembun. Teknik yang akan digunakan Xiao Yan ini adalah teknik yang sudah lama tidak ia gunakan. Panah teratai api surgawi segera muncul di tangan kiri Xiao Yan. Tangan kanan Xiao Yan juga mengembunkan anak panah yang berkilauan. Seiring peningkatan kekuatan Xiao Yan, serangan dari busur panah api surgawi benar-benar menjadi semakin kuat. Xiao Yan tanpa basa-basi melesatkan anak panah dari busur api surgawi. Di sisi lain, klon Xiao Yan mengeluarkan tinju api tak bernyawa untuk menghancurkan Ma Longming. Dua serangan kuat melesat ke arah Ma Longming. Semua orang bisa melihat ekor anak panah melesat dengan kecepatan tinggi. Tinju dari teratai api memiliki kepadatan api yang luar biasa.
Kedua serangan ini membawa sifat yang sangat menakutkan di hadapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Serangan ini membuat Ma Longming kewalahan, ia merasa dalam kerugian. Ma Longming menggertakkan giginya, tatapan kejam tiba-tiba muncul di matanya, tombak penangkap jiwa di tangannya tiba-tiba ditusukkan ke dadanya. Semua orang memandang dengan ngeri, tidak tahu apa yang Ma Longming lakukan. Ma Longming tiba-tiba mengeluarkan seteguk besar darah, namun darahnya berubah menjadi biru sedingin es. Rambut Ma Longming juga seketika berubah menjadi biru sedingin es. Tiba-tiba kekuatannya dia setara dengan seorang Gogat. Hal ini membuat semua orang pun sangat kaget karena tiba-tiba kekuatannya melonjak hampir sama dengan kekuatan seorang Dogat. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Berteriak kepada Xiaoyan, "Jika kau ingin membunuhku, itu hanya mimpi." Ma Longming saat ini benar-benar seperti dewa yang turun ke bumi, dengan momentum di sekelilingnya yang terangsang hingga tahap ekstrim. Momentum setengah dewa ini membuat mata dewa yang berada di langit sedikit menyipit. Jie yang bersembunyi di suatu tempat juga sedikit menyipitkan matanya. Jie akhirnya bergumam, sepertinya Ma Longming telah membuat persiapan penuh untuk posisi yang mulia. Dengan begitu, Xiaoyan benar-benar akan menderita berhadapan dengan Ma Longming. Akan sangat sulit melawannya, apalagi Xiaoyan hanya di tahap akhir dosian bintang 9. Jie akhirnya menggelengkan kepalanya tak berdaya, hanya bisa menghela napas untuk Xiaoyan. Jie hanya bisa berdoa agar Xiaoyan bisa mengalahkan Ma Longming dengan teknik terkuat yang akan dikeluarkannya. Ma Longming tiba-tiba mengeluarkan naga raksasa di langit. "Bocah, kau pasti akan mati." Akhirnya dengan kemunculan naga ini dua bentrokan kekuatan dahsyat pun tidak terhindarkan. Semua menatap fokus ke pusat benturan. Terlihat bahwa kedua serangan imbang. Ini adalah konfrontasi dua kekuatan puncak dari peringkat emas. Di tengah pusat benturan, Ma Longming merasa sangat percaya diri. Ia berteriak kepada Xiao Feng, "Sebaiknya kau bersiap untuk mati." Setelah berbicara, Ma Longming tertawa terbahak-bahak dan kembali menatap Xiao Feng. Ledakan energi terus terjadi. Serangan kejam ini terjadi di hadapan banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Semua akhirnya menyadari bahwa ini adalah pertempuran puncak dan penentuan antara Xiao Feng dan Ma Longming. Semua orang di tempat tersebut mengalihkan pandangan mereka ke arena secara serempak. Mereka semua menghirup udara dingin dan mengepalkan tangan masing-masing, menunggu siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Di tengah kepulan ini, akhirnya, di bagian terdalam dari lautan api yang membara, sesosok tubuh tidak berdaya perlahan keluar. Di matanya terlihat kebingungan dan kebingungan. Begitu sosok ini keluar, sorakan muncul di antara kerumunan. Sosok ini adalah Ma Longming yang berhasil mengeluarkan dirinya dari kepulan api surgawi. Semua orang berpikir bahwa Ma Longming telah keluar menjadi pemenang berhadapan dengan Xiao Feng. Gemuruh dukungan dan kesenangan dari semua penonton ditujukan kepada Ma Longming. Di tengah sorak-sorai keras ini, akhirnya suara Dewa Surga ke-9 terdengar. Ia berkata, "Pemenang dari pertempuran ini adalah Ma Longming." Gemuruh kembali semakin keras. Semua orang sangat bersemangat. Chen Lei di kejauhan sedikit menyipitkan matanya dan tersenyum sinis. Ia bergumam, "Xiao Feng sepertinya masih melakukan kesalahan dalam kompetisi. Berapapun besarnya berkah yang sebelumnya telah didapatkan, akhirnya ia benar-benar telah mati. Tampaknya Xiao Feng tidak ditakdirkan untuk menjadi pemenang dalam setiap kompetisi." Sementara itu, Dewa Surga ke-9 merasakan ada sesuatu yang aneh ketika menatap Ma Longming. Ia bisa merasakan adanya aura di dalam kepulan api surgawi. Ia melirik ke arah api surgawi dan matanya sedikit terkejut. Akhirnya, suaranya perlahan keluar, pemenangnya akan kembali ditentukan. Semua orang yang baru saja mendengar perkataan tersebut seketika menoleh ke arah Dewa Surga ke-9. Akhirnya, mereka kembali mendengar Dewa Surga ke-9 menyatakan bahwa Xiao Feng menjadi pemenang yang asli. Semua orang memandang Dewa Surga ke-9 dengan penuh keterkejutan. Mereka berpikir, ini benar-benar sebuah tipuan. Di hadapan kami semua orang telah melihat Ma Longming yang keluar terlebih dahulu dari kepulan api. Tapi mengapa kemenangan Ma Longming dianulir dan Xiao Feng diputuskan menjadi pemenang? Akhirnya, di tengah keterkejutan ini, semua orang kembali mengalihkan pandangan mereka ke arah Ma Longming. Mereka bisa melihat Ma Longming mengambil langkah mundur dan tiba-tiba mengeluarkan seteguk besar darah. Setelah itu, wajah Ma Longming menjadi pucat dan ia seketika terjatuh pingsan. Pandangan semua orang beralih ke kepulan api surgawi yang berada di seberang Ma Longming. Semua nyala api dengan cepat memudar seperti air pasang dan kembali ke kondisi semula. Semua orang bisa melihat sesosok tubuh berdiri tegak dengan penampilan tampan. Semua orang kembali dikejutkan dengan penampilan Xiao Feng yang tidak terluka. Mereka hanya bisa mengedipkan mata, melihat Xiao Feng yang masih segar bugar. Sudah kubilang kau itu bocah epik, haha. 天妖皇子萧炎敢染指天妖皇族，这就是天妖皇族。